tidak boleh kita berbuat kebidahan. Artinya bid'ah itu mukhalafah dengan Rasulullah. Ketika seorang melakukan suatu kebidahan, maka di saat itu pula ia meninggalkan satu sunnah. Setiap dua kali dia berbuat kebidahan, dia meninggalkan dua sunnah. Karena bidah itu lawannya sunnah. Sehingga seorang muslim ketika sudah menjadikan Rasul sebagai qudwahnya, sebagai yang diikutinya, sebagai yang dipersaksikan atas pernyataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya tidak boleh kita berbuat kebidahan. Makanya diturunkan banyak larangan-larangan dan ancaman-ancaman supaya manusia betul-betul meninggalkan kebidahan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah kami, ajaran kami, maka amal itu pasti tertolak, tidak mungkin diterima. Seikhlas apapun dia. Kalau amal itu tidak mencocoki apa yang diajarkan Nabi, pasti tertolak. Itu tidak mungkin tidak. Sebagai konsekuensi ketika seorang beramal tidak pakai tuntunan. Adapun selanjutnya dibawakan oleh penulis tentang dalil fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran alaikum bisunnati was sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka sesungguhnya siapa yang hidup setelahku, yaitu diberi usia panjang, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, di sini adalah kabar kauni atau takdir kauni yang mesti umat ini akan terpecah, tidak bisa tidak. Tapi ada takdir syar'i di mana umat tidak boleh berpecah. Jadi harus kita gabungkan. Ketika Allah mengkabarkan akan pecahnya umat ini, berarti pasti terjadi. Karena ini penghabaran yang bersifat qadari, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya kehendak namanya syar'i, maka umat tidak boleh membuat perpecahan dalam syariat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah bercerai-berai. Jadi syariat melarang kita berpecah belah. Namun apapun yang terjadi, tetap umat ini akan berpecah. Maka Rasulullah pun kasih solusi. Wa'alaikum bisunnati. Ketika terjadi atau mengalami kita suatu perpecahan, maka kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang terhidayah, yang terbimbing. Itu jalan yang Nabi kasihkan kepada umat ini. Ketika dia hidup mengalami perselisihan yang banyak, maka dia harus kembali berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah itu ya dengan sungguh-sungguh. Wa'adu alaiha binawajid, dan dikit sunnah itu dengan gigi geraham. Maknanya dipegang erat-erat, jangan pakai gigi seri, nanti kurang kuat, maka pakai gigi geraham supaya berpegangnya itu begitu kuat. Artinya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya itu hal yang berat, sehingga memegangnya harus bikinnya pakai gigi geraham. Pasti akan banyak sesuatu yang menjadikan berat di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya ketika mengalami masa-masa fitnah iftiraq al-ummah, perpecahan umat. Akan tapi disebutkan dalam hadis 73 golongan itu yang Nabi katakan akan terpecah umatku. Berarti 73 golongan itu semua umatnya Nabi, belum dikeluarkan dari umat Rasulullah SAW, belum dikeluarkan dari umat Nabi. Jadi masih kemungkinan mereka masuk surga, ya, masih kemungkinan dia masuk surga, masih ada kemungkinan Allah ampuni dosa-dosanya. Akan tapi tatkala mereka masuk neraka, yaitu karena konsekuensi dia terjatuh ke dalam kebidahan yang mengantarkan dirinya ke neraka, tapi tidak kekal mereka di dalam neraka, karena Nabi masih mengatakan ya innahu fa inna akan terpecah umatku, ya 73 golongan, ya iftaraqatul yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar ila wahidah. Terpecahlah orang Yahudi menjadi 71 golongan, Nasara 72, dan akan terpecah umatku, ya disebut Nabi masih dikatakan umatku, ya. Makanya ini untuk membantah orang-orang yang nuduh kita ini Wahabi, katanya suka mengkafirkan orang, selain mereka sesat masuk neraka semua. Kita nggak pernah seperti itu. Ketika Rasulullah menjelaskan akan masuk neraka 72, yang satu masuk surga, sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa itu yang selamat ya Rasulullah? Dia tanya orangnya, sahabat ini. Nabi enggak jelaskan orangnya, Nabi jelaskan sifatnya. Ya. Nabi jelaskan sifatnya, artinya
siapa yang punya sifat seperti ini, inilah yang selamat dari perpecahan. Disebutkan sifatnya, maka siapapun bisa, mau dari mana pun bisa, asal dia punya sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ma'alaini wa ana ashabihi, apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, atau al-jamaah, orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Maka sifatnya itu Nabi gak menjelaskan orangnya, bukan, tapi menjelaskan sifatnya. Artinya siapa saja bisa memiliki sifat itu, maka dia akan selamat dari neraka. Itu yang dijelaskan ya. Jadi sangat salah kalau orang itu kita mengatakan selain salafi masuk neraka, sesat semua. Bukan begitu. Siapa yang menempuh jalan selain jalannya para Rasul dan para sahabatnya sesat? Iya, karena itu yang disebutkan oleh Nabi. Itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pernah klaim diri kita, siapa yang berani klaim diri kita saya pasti akan selamat? Tidak ada ulama pun yang mengatakan demikian. Ya, tapi marilah kita berupaya menuju sifat yang Nabi terangkan ketika ditanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Al-jamaah. Al-jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa dan aku para sahabatku berjalan di atasnya. Artinya beragama dengan jalannya Nabi dan para sahabatnya. Itu yang disebutkan sebagai wahyu. Maka siapa yang tersifati dengan sifat itu, ialah yang selamat dari perpecahan dan dari neraka. Adapun yang milisi itu masuk neraka. Jadi tidak mengklaim satu persatu. Lantas mereka mengatakan, kata mereka Muhammadiyah masuk neraka, ya Al-Irsad masuk neraka, Persis masuk neraka, NU masuk neraka, yang masuk neraka cuma Salafi saja. Ini yang ngomong Ustaz Salafi. Saya heran, ini belajar dari mana? Katanya muridnya Ibnu Utsaimin, tapi omongan ngalor itu enggak jelas, kayak orang jahil saja. Padahal dia diustadkan sebagai Ustaz Salafi katanya. Tapi omongannya seperti orang yang baru belajar kemarin, ya begitu bodoh dan jahil sekali. Bagaimana dia bisa memahami dengan pemahaman seperti itu? Kita nggak pernah. Bahkan orang yang mengkafirkan kita pun kita nggak balas mengkafirkan kok. Selagi mereka belum sampai pada derajat kekafiran. Banyak kan yang mengkafirkan kita, yang dikafirkan. Silahkan saja. Ketika Anda mengkafirkan kita, apakah kita pun dendam kita balas juga kita kafirkan mereka? Tidak. Kalau mereka tidak sampai pengkafiran, kita nggak berani mengkafirkan. Pengkafiran itu hal yang berat. Ya, butuh proses yang panjang. Ada kisah. Waktu itu ada seorang presiden mengatakan ya kepada rakyatnya bahwa puasa itu ya merugikan ekonomi negara. Puasa itu merugikan ekonomi negara. Karena orang yang berpuasa ya pegawainya akan lemah sehingga kerjanya nggak optimal. Nah kalau puasa itu ekonomi negara nanti akan berkurang katanya. Ini ucapan kekufuran kan? Apakah langsung dikafirkan begitu presiden ini atau penguasa ini? Tidak, pakai proses, dinasihati, dikirimi surat, ditelepon, disebut kasih nasihat oleh para ulama, itu waktu yang panjang. Ya, kemudian masih ngeyel lagi, dikirimi surat, sampai 2 tahun Syekh bin Baz menasihatinya. Baru masih ngeyel, baru dipedok palu dia kafir. Setelah nasihati mengatakan demikian perkataan kufur, katanya puasa dan sholat itu merugikan ekonomi negara. Ya bayangkan butuh waktu 2 tahun untuk proses pengkafiran sampai dia betul-betul sudah dinasihati dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, masih ngeyel di atas kekufurannya, baru dia dikafirkan oleh para ulama. Prosesnya panjang. Ya, tidak segampang itu kita mengkafirkan manusia. Ini pengkafiran ini konsekuensinya banyak. Dengan kita mengkafirkan berarti kita halalkan darahnya, kita halalkan hartanya. Ya, itu kan konsekuensi pengkafiran. Ya nggak boleh mewarisi, nggak boleh diwarisi ya gitu. Jadi proses kekafiran itu panjang efeknya, maka tidak sembarangan orang ya bergampangan dalam pengkafiran atau takfiri ini. Ya, maka jamaah jangan terkecoh dengan perkataan mereka yang katanya Ahlus Sunnah atau Salafi suka mengkafirkan orang, itu sama sekali dusta, tidak benar. Kita orang yang paling hati-hati dalam masalah ini. Ya, kita orang yang paling hati-hati dalam masalah ini. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana membedakan antara bid'ah dan taklid. Ini hampir mirip masalahnya. Kalau taklid, orang itu beramal pakai dalil. Cuma dalil dia taklid, membebek dan membiu. Ya, kalau yang ditaklid dia benar, itu selamat insya Allah. Dia taklid kepada orang alim, para ulama, jelas keilmuannya, selamat dia. Tapi yang ditaklidi itu bukan orang yang alim, bukan sahibul hujjah, dan ini makna daripada taklid yang sebenarnya. Jadi taklid itu begini maknanya.
Ya, ittiba man laisa hujjah bila hujjah. Nanti akan dibedakan mana bidah mana taklid. Taklid adalah mengikuti man laisa hujjah, orang yang bukan hujjah. Hujjah itu kan kalau Allah, kalau Rasul kan gitu ya. Yang ikuti orang yang bukan hujjah. Bila hujjah, dalam mengikuti orang tadi tanpa hujjah. Bisa dipahami Pak? Saya ulang ya. Taklid adalah ittiba man laisa hujjah bila hujjah. Taklid itu bahasanya mengikuti, taklid membebek membiu kalau bahasa Indonesianya. Definisinya mengikuti orang yang bukan hujjah. Yang namanya hujjah, argumen itu qala Allah dan qala Rasul kan begitu. Dia mengikuti orang yang tidak membawa qala Allah dan membawa qala Rasul. Orangnya bukan shahihul hujjah, bukan orang yang ahli dalam hal itu. Di jalan mengikuti seorang tadi yang bukan hujjah tadi tanpa hujjah lagi. Tanpa hujjah lagi. Ini namanya taklid. Ini yang tercela, ini yang diancam dengan adab kubur. Orang yang beramal dengan taklid seperti ini diancam dengan adab kubur. Disebutkan dalam hadis, ya, ketika dimasukkan ke liang lahat, dia akan ditanya oleh malaikat munkar nakir tentang 3 pertanyaan. Dia mengatakan, la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak ngerti, aku tidak tahu, aku dengar manusia berucap sesuatu ini. Saja, ikut-ikut saja. Ya. Tanpa dalil, tanpa hujah, dan mengikuti orang yang bukan hujah, ya, orang ini pasti gak bisa jawab nanti ketika meninggal dunia. Dia akan mengatakan tadi, la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti, aku dengar manusia berucap sesuatu, faqultuhu, aku ikut-ikut berucap dengan sesuatu tersebut. Jadi kena adab kubur. Ya, maka dari sini jemaah yang saya muliakan, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua. Ya, dan ini sesuatu yang harus dikasih waktu, bukan sebagai amalan alternatif, amalan ya kalau pas longgar saja, kalau pas ada waktu saja. Enggak, ilmu harus dikasih waktu. Ini perkara yang mulia. Ini perkara yang mulia. Jangan jadikan sebagai amalan-amalan sampingan. Kasih waktu. Kalau kerja kita kasih waktu, maka menuntut ilmu juga dikasih waktu. Kerja adalah kewajiban, menuntut ilmu adalah kewajiban juga. Maka jangan sebaiknya dikasih waktu, sementara ilmu tidak dikasih waktu. Ini sesuatu kesalahan. Maka perhatikan lagi dengan ilmu yang sudah kita upas tadi ini. Lalu ya, bahwa ketika orang sudah nampak kejuran dalam menghormati dan memuliakan majelis ilmu, maka Allah akan berikan dia ya kenikmatan dalam belajar, kemudahan dalam belajar. Jadi ilmu agama itu antiknya aneh. Ya, Allah sangat menolong orang-orang yang menampak kesungguhannya. Mungkin tadi saya contohkan, waktu dia sekolah, dia orang paling bodoh dalam menghafal. Yang menghafal rumus matematika nggak bisa hafal, menghafalkan Undang-Undang Dasar 45 nggak hafal-hafal, bahkan Pancasila nggak hafal ya. Bodoh sekali orang itu. Tapi begitu dia belajar agama, tiba-tiba bisa hafalkan ayat Quran, hadis panjang dia hafal, ayat-ayat panjang dia hafal. Kenapa ini? Padahal dulu waktu sekolah, on sekali orang ini. On banget, menghafalkan nggak pernah bisa. Ya. Tapi begitu dia, kemudian dia belajar agama sungguh-sungguh, kenapa tiba-tiba gampang menghafalkan ayat-ayat Allah yang panjang dia hafal, hadis-hadis Nabi dia panjang bisa hafal. Luar biasa kan? Dari mana ini? Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama. Saya pernah ngajar bahasa Arab. Murid saya banyak ya. Waktu itu yang saya ingat ya, ada yang lulusan SD, saya lupa, SD atau SMP. Ada seorang yang lulusan SD atau SMP. Yang satu itu lulusan perguruan tinggi, jurusan kimia, jurusan fisika. Ini kan orang pintar. Tapi ketika saya ajar ke bahasa Arab, ini yang SD lebih cepat menghafalkan daripada yang kuliah. Aneh kan? Ya tahu kok bisa begitu? Lebih itu agama. Ini pintar orang ini, sekarang sudah jadi orang ya, dia sekolah tinggi. Tapi ketika saya ngajarkan bahasa Arab kepada waktu itu saya punya banyak murid itu, yang lulusan SD ini lebih cepat menghafal, ya dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi lihat kok bisa begitu. Itulah agama. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Nampak pada diri kita kejujuran dulu. Kejujuran dalam menuntut ilmu satu. Yang kedua memuliakan majelis. Saya sudah ulang-ulang ya. Jadilah orang yang suka memuliakan dulu majelis ilmunya. Memuliakan itu bagaimana? Kalau bisa jangan terlambat, kalau nggak darurat.
ya usahakan jangan terlambat, walaupun ya kalau terlambat sudah setengah jam, ya, kalau bisa jangan terlambat. Artinya jangan memuliakan ya majelis ilmu, datang dengan niatan yang bersih, hati yang bersih. Insya Allah ketika nampak kejujuran dalam belajar, Allah akan jadikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Itu mesti, itu jalan-jalan ilmu akan dimudahkan. Ketika Allah melihat kejujuran orang dalam belajar, walaupun Anda Bapak tidak pernah di pondok, ya, dulu pernah mengenyam pondok pesantren, tapi nanti bisa banyak menguasai, ya, bisa banyak menguasai ilmu. Kenapa? Karena orang itu nampak jujur dalam belajar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, ini jadi kalau sudah biasa memuliakan majelisnya, berarti orang itu menghargai majelis ilmu, maka Allah pun akan menghargainya. Allah akan menolongnya. Jadi ilmu agama itu aneh, beda dengan ilmu yang lainnya. Artinya istilahnya ada rezeki sudah, ada sedikit rezeki namanya. Makanya bahasa Nabi apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar jelas benarnya dan kasih aku rezeki. Bahasa Nabi, berikan aku rezeki untuk bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi bahasanya adalah ilmu itu rezeki. Ya, rezeki Allah berikan kepada siapapun. Ya. Nah, jadi itu takwa ya. Adapun bid'ah, dia sudah ngerti dia. Kalau yang diamalkan itu tidak pernah diajarkan Nabi, bahkan mukhalafah dengan Nabi, tapi dia tetap saja ngeyel dengan sangat idikan baik. Beda ya dengan taklid ya. Beda kan dengan taklid. Kalau taklid dia ikuti orang, dikira itu kebenaran. Semua itu Pak Kiai, masa Pak Kiai salah gitu kan. Ya, akhirnya dia ngikuti orang habis-habisan sudah. Padahal Pak Kiai itu dalam mengamalkan sesuatu tanpa dalil. Itu berarti mengikuti sesuatu yang tanpa hujah. Nah, dia taklid kepada Pak Kiai tadi. Tapi orang ini menyangka ini Pak Kiai masa dia beramal tanpa ilmu kan begitu. Ia ikuti Kiai pasti selamat. Ya bahkan ada slogan-slogan dari mereka, ingin selamat ikuti Kiai, gitu sampai ada begitu. Ingin selamat ikuti Kiai. Ya coba apa cari ini Kiai ikuti masih selamat. Ada dokter seperti itu. Ini ya, bayangkan ini kan bahaya sekali. Ikuti Kiai masih selamat. Kiai siapa? Siapa yang mau menjamin dirinya selamat? Nabi Muhammad saja ya tidak pernah selalu mengatakan dirinya itu Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq sudah dikatakan ahli jannah, selalu takut. Bahkan menemui Nabi ya Rasulullah. Ini Abu Bakar ya, sudah dinas masuk surga, menemui Nabi, berkata ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang bisa aku baca pada tiap-tiap sholatku. Apa ajaran doa Nabi kepada Abu Bakar yang sudah dijelas masuk surga? Bacalah doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku sungguh telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang banyak. Dia tidak ada bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, ambillah dosa-dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Bayangkan Abu Bakar Siddiq ketika minta doa kepada Nabi, doanya katakan ya Abu Bakar, ya Allah, aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang besar. Bayangkan ini Abu Bakar Siddiq. Dia sudah dikatakan ahli jannah, tapi bersama dengan itu hatinya tidak pernah aman. Kita gak ada nas dari Nabi tiba-tiba siapa yang ikuti saya pasti masuk surga. Nah, ini terlalu berani. Ya, sudah bisa digambarkan taklid sama kita ya. Kalau beda tadi, dia ngerti ini nggak ada contoh dari Nabi, tapi dia punya ihtisan, sangkaan, tapi kan baik. Apa sih jeleknya ini? Apa sih jeleknya ini? Ini kan baik. Ya, akhirnya orang ini menjadikan amal itu sebagai suatu ibadah, suatu bentuk ibadah. Sebenarnya gampang sekali bantah orang seperti ini. Ya, katakan saja, apa yang Bapak amalkan itu, yang Bapak amalkan yang Anda sangka baik, itu kira-kira Rasulullah tahu tidak Pak? Kalau dia jawab Rasulullah tahu, Rasulullah tahu, tidak mengajarkan kepada umatnya. Lancar sekali kau mengatakan Rasulullah tahu sementara nggak diajarkan, berarti kau menuduh Nabi Muhammad khianat dengan risalahnya, sehingga ada sesuatu kebaikan yang Nabi nggak ajarkan kepada kita. Kalau dia menjawab Rasulullah nggak tahu, inna lillahi, Anda merasa lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Kenapa yang jadi Nabi nggak ente aja? Kenapa yang jadi Nabi ente saja, yang ente lebih mengetahui daripada kebaikan daripada Rasulullah SAW? Ya, aneh sekali mengatakan ada kebaikan yang Nabi nggak tahu. Coba bayangkan, lancar banget orang ini.
Ya, lancar sekali. Nabi Muhammad tidak tahu kebaikan, yang tahu dia, bayangkan. Ya, orang ini sangat lancang sekali dengan Rasulullah SAW mengatakan ada satu amalnya yang baik yang Nabi tidak tahu, sehingga dia amalkan sesuatu itu Nabi nggak tahu dulu. Innalillahi. Itulah kebidahan. Mau ditaruh di mana salah terus. Karena memang salah. Karena memang salah. Maka jangan sampai terjatuh dalam bidah dan taklid. Ini semua tercela. Ya, tercela. Cuma dua ini lebih mudah sembuhnya yang taklid. Sebab yang taklid ini semoga dengan dikasih dalil akan kembali. Tapi yang bidah ini jangan kasih dalil 1000 dalil mental. Rasulullah sampai mengatakan innallaha i'tajaza taubatan an sahibil bidah hatta yada'aha. Nabi katakan begitu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya kalau dia belum meninggalkan bid'ahnya, jangan diharapkan dia taubat sudah. Sampai-sampai Nabi mengatakan begitu. Ya. Imam Thawri pernah berkata, al bid'ah ahabu ilal iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Kenapa alasan beliau? Karena pelaku maksiat sangat diharapkan tobatnya, karena dia ngerti dan sadar bahwa maksiat itu dosa. Dia ngerti ini dosa, saya tahu ini dosa, melacur itu dosa, zina itu dosa, mencuri itu dosa. Dia ngerti, sehingga kemungkinan bertobatnya lebih besar. Tapi pelaku bid'ah tidak pernah merasa dia berbuat dosa. Ahli bid'ah itu tidak pernah merasa dosa. Gimana mau tobat? Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bi ahsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Nabi Muhammad, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang salah, yang keliru usahanya di dunia, keliru salah. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sunnah, namun mereka mengira dan menyangka dirinya orang yang telah banyak berbuat kebaikan. Bayangkan ya, dia keliru jalannya, dia sesat jalannya, annahum yusinuna sunnah, namun mereka mengira dan menyangka dirinya orang yang telah berbuat kebaikan. Gimana mau tobat Pak orang seperti ini? Ini ayat ketika turun, ketika Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini, ada orang Khawarij tanya kepada Ali, itu ayat yang dimaksud apa itu? Iya, ini ayat yang dimaksud seperti ente dan semisal ente itu. Ya, untuk kalian ya, para pemberontak penguasa itu. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, diprotes sama orang Khawarij. Ya Ali, kenapa? Waktu kau yang jadi pemimpin banyak keonaran dan kekacauan, beda dengan Abu Bakar dan Umar. Kata orang Khawarij kepada Ali, Ali cerdas. Karena ketika Abu Bakar yang memimpin, ya rakyatnya seperti saya dan yang semisalnya, rakyat baik-baik. Ya kan? Sekarang saya memimpin, rakyat kayak kalau kampret kayak kalian. Abu Bakar rakyatnya saya, yang semisal saya. Enak kan? Tapi sekarang saya yang jadi ayah pintai kampret-kampretnya semua. Ya, seperti Ali menjawab telak sekali kurang ini ya. Jadi pemimpin itu kalau rakyatnya kacau balau dosa-dosa, ya jangan nyalahkan pemimpinnya. Ya pemimpin itu ya sebatas keadaan rakyatnya. Ya kan? Anda masuk naik bus ada 50 penumpang, selalu memilih amirnya siapa? Satunya pemimpin rombongan itu siapa? Dari 50 itu 45 preman, ya. Yang 2 orang soleh, yang 3 orang biasa. Kira-kira yang jadi pemimpin siapa? Yang 46 preman. Ya preman kan yang memimpin sebagai pemimpin. Ya makanya kalau kita belum dapatkan rakyat yang pemimpin yang bagus, yang indah, ya kamu jadi rakyat dulu yang baik. Insya Allah kalau kita rakyat yang baik, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Makanya Ali dimatikan, nggak bisa lagi memimpin orang-orang yang seperti itu. Terus. Jadi kezaliman penguasa itu karena kezaliman rakyatnya juga. Ya. Tidak mungkin seorang singa, rombongan singa dipimpin oleh seekor tikus. Mungkin nggak keletak sama singanya. Ya. Tidak mungkin rombongan tikus dipimpin singa, nggak mungkin. Yang rombongan tikus yang memimpin tikus, rombongan singa yang memimpin singa, kan begitu kan? Secara logika. Ente ini dapatkan presiden yang luar biasa, ya jadilah anda rakyat yang baik.
Ya, daerah seperti ini mau jadi dapatkan pemimpinan yang indahnya nggak level ya. Nggak akan ketemu kita pemimpin di masa sekarang seperti Abu Bakar Siddiq, nggak akan ketemu rakyat yang tidak seperti itu. Caranya kayak Ali bin Abi Thalib, kayak Umar, silakan punya pemimpin Abu Bakar Siddiq. Jadi begitulah ya, keadaan negeri itu seperti itu. Maka sangatlah indah, marilah kita perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kalau begitu semua nanti otomatis Allah akan berikan presiden, pemimpin yang baik, karena rakyat sudah baik. Ya, karena rakyat sudah baik. Ya, jadi bedakan antara taklid sama bidah. Dan taklid bidah lebih bahaya daripada taklid karena kemungkinan tobatnya lebih besar taklid daripada bidah tadi. Ya, kemungkinan tobatnya lebih besar taklid daripada bidah. Ya, cuma bidah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ya tidak sampai menjadikan masuk neraka langsung, tidak bisa juga Allah ampuni juga. Ya. Loh, katanya fina, iya itu sebagai babu ya tahdir, bab untuk mentahdir, berikan peringatan. Tapi tidak mesti kalau pelaku beda kemudian Allah masukkan neraka, tidak mesti. Bisa Allah ampuni, itu haknya Allah. Selain syirik pokoknya, selain bid'ah yang mengeluarkan dari Islaman. Kalau bid'ahnya sudah mukafirah seperti bid'ahnya Syiah, Qadariyah, ini sudah keluar dari Islam. Kalau itu sudah jelas masuk neraka. Ya, karena mereka sudah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Adapun bid'ah yang tidak sampai seperti itu, maka sama terjadi hukumnya sebagaimana dosa-dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik, Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Bid'ah yang selain syirik itu juga masih ada kemungkinan diampuni. Tapi ini risikonya besar. Maka untuk tidak kena risiko, mending bertobat sebelum mati. Kalau sudah bertobat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi pelaku bid'ah itu sangat berat diharapkan tobatnya sebagaimana kata Nabi, innallaha i'tajada taubatan an sahibil bid'ah hatta yada'a. Sesungguhnya Allah selalu mencegah atau menghalangi tobatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Jadi kalau belum meninggalkan kebid'ahannya sangat sulit diharapkan taubatnya. Iya. Mungkin bisa tobat, tapi pemikirannya masih pemikiran bid'ah. Ya, jadi untuk bersih itu hal yang sulit, karena memang sudah rusak hatinya. Bid'ah itu yang rusak hatinya, bukan amalnya, yang rusak hatinya. Ya, maka diperbaiki hatinya dulu para pelaku bid'ah itu. Iya, jelas ya. Jadi taklid beda dengan bid'ah. Ada taklid yang ditolerir atau diperbolehkan. Ya. Ada taklid ketika kita menghadapi sesuatu, misalkan hadis mana yang sahih mana yang dhaif, kita nggak punya ilmu untuk mentasrih, mentadlib, mendoifkan mana yang sahih mana yang dhaif, kita nggak punya ilmu. Ya, untuk capai ke ilmu itu berat ya, untuk ilmu itu banyak disiplin ilmu yang kita ketahui. Maka di situ kita boleh taklid kepada ulama yang kita harap kita ketahui sebagai ahli hadis. Oh, saya ikut saja, saya taklid dengan Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Saya setuju dengan pendapat beliau, ini hadis adalah dhaif. Itu boleh, nggak kejar. Jelas ya. Kita taklid, kita lihat ada seorang ustadz yang terpercaya ilmunya, saya taklid sama ustadz, boleh. Karena apa? Dia pasti pakai dalil. Ya, dia pasti pakai dalil. Jelas. Jadi ada taklid yang ditolerir atau diperbolehkan ketika memang nggak ada kapasitas kita untuk bisa membaca ilmu tersebut. Sebagaimana tadi tentang sahih dan dhaif hadis, kita nggak punya alat atau ilmu untuk sampai ke sana, maka dalam hal ini kita boleh taklid. Ya, kalau ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang benar mana yang salah, maka kita boleh merujuk dari khilaf itu mana ulama yang lebih alim, ya, maka kita bisa merujuk kepada pendapatnya mana yang lebih alim, itu juga boleh. Ya, seperti misalkan ada khilaf ketika sholat subuh itu duduknya iftiras atau tawarruk, gitu ya. Duduknya duduk sebagaimana tasawuf awal atau duduknya tawarruk tasawuf akhir ketika sholat subuh yang cuma 2 rakaat itu. Khilaf kan antara Imam Fulan sama Imam Fulan, Imam Syafi'i juga imam yang lainnya. Nah, maka ketika seperti itu pertama kali kita pelajari dulu dalil-dalilnya, ya. Kita pelajari dulu dalil-dalilnya dari pendapat itu mana yang kuat. Ternyata kita dapatkan ada hadis dari Wa'il bin Hujr bahwa sebenarnya itu dalilnya cuma satu saja. Ya, bahwa ketika Rasulullah SAW ya, duduk di rakaat kedua, maka dia duduk di kaki kirinya, ditancapkan kaki kanannya. Itu duduk apa itu?
iftiras, ya, iftiras. Nah, dari situ berarti kesimpulannya bahwa semua sholat yang hanya ada satu syarat tasyahud maka duduknya adalah iftiras, bukan tawarruk. Subuh cuma satu tasyahud ya, berarti duduknya apa? Iftiras. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah kita adakan penelitian-penelitian dari pendapat-pendapat yang ada, kita lebih condong yang mencocoki dalil bahwa sholat yang 2 rakaat atau memiliki satu tasyahud maka duduknya adalah iftiras. Sholat tarawih 2 salam duduknya apa? Iftiras. Ya, begitu ya. Tapi kalau ada yang duduk tawarruk, ya jangan dicela, karena memang ada pendapat yang kesana, ya. Jadi ini khilaf yang tanawwu isinya, yang bisa ditolerir. Cuma kalau kita suruh milih-milih ya, maka tadi pelajari dalil dari pendapat-pendapat mana yang lebih kuat, kita berpijak pada pendapat yang lebih kuat. Itu setelah kita mempelajarinya. Jelas? Nah, itu tidak termasuk taklid. Ya tidak apa-apa. Dan banyak nanti perselisihan yang banyak. Jangan mengambil yang cocok dengan hawa nafsunya. Sebab semua itu khilaf ada. Kalau penjenengan cari perselisihan, gak ada yang tidak khilaf. Semua hampir ada perselisihan. Tapi ada perselisihan yang tidak muktabar. Tidak semua perselisihan harus diambil. Tidak semua perselisihan harus, oh saya ada yang membolehkan ini, saya ikut ini saja. Enggak. Kecuali yang ada tolerir, misalkan tentang masalah jual beli kucing, boleh tidak? Oh tidak boleh. Sebab disebutkan dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi was sinur. Rasulullah melarang ya, harganya anjing dan harganya sinur, kucing. Ya, berarti tidak boleh jual beli anjing dan jual beli kucing. Sebagian pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya boleh jual beli kucing, sebab sinur di situ maksudnya sinur itu kucing liar, kucing yang alasan yang beringas membahayakan. Adapun kalau kucing yang zina maka boleh. Kan ada yang mendapatkan yang membolehkan. Oh saya ikut ini saja, boleh tidak? Boleh, sebab itu ada yang membolehkan. Cuma untuk hati-hati, saya mengambil tidak usah sajalah. Silahkan saja dulu warok, hati-hati. Walaupun ada ulama yang membolehkan bahwa yang dilarang sinur itulah kucing liar. Sinur secara bahasa Arab itu maknanya kucing liar gitu. Kucing liar, sinur namanya. Ada Hurairah, Hirrat itu juga kucing ya. Kiton juga kucing, Hirrat juga kucing, sinur juga kucing. Nah sinur ini adalah kucing liar, kucing hutan gitu loh. Nah yang disebut Nabi sinur, bukan Hirrat, bukan kit, tapi sinur. Sinur itu adalah kucing liar, kucing yang beringas. Ini yang tidak boleh. Adapun kucing yang zina, yang berfamiliar dengan manusia ya, sebagaimana yang jangan lihat, itu tidak terlarang. Nah, maka sebagian ada yang membolehkan. Maka kalau jangan mau ngambil ini, silakan saja. Tidak tercela, memang ada silang pendapat dalam masalah ini. Tapi tadi kalau mau hati-hati, saya nggak aja lah, silakan. Juga boleh ya hati-hati. Tapi di sini silang pendapat yang bisa dikasih tolerir, paham. Tapi ada nanti perselisihan yang tidak bisa diperbolehkan ya. Nah itu contoh-contoh saja. Nah, kapan kita boleh taklid, kapan kita tidak boleh taklid ya. Nah selesai sudah bab masalah ya nasihat kepada Rasulullah SAW, itu dengan kita menjauhi dari segala kebidahan, Kemudian sedikit lagi yang terakhir, kalau di a'immatil muslimin, yang agama itu nasihat bagi para a'imah. Ya, a'imah maksudnya adalah ulatul umur, para penguasa, memberikan nasihat kepada mereka dengan meyakini keimaman mereka atau keamiran mereka. Jadi kita harus mengakui keamiran mereka ketika kita hidup di satu negeri dan bangsa dan negara ini. Kita akui mereka adalah keimaman, jangan keluar dari keimaman mereka. Itu yang disebut dengan keluar dari jamaah ya. Yang boleh dibunuh itu adalah orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, itu hukumnya boleh dibunuh. Wasam'u wa ta'ah, mendengar dan taat lahum kepada mereka bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf ya kita wajib taat. Tapi kalau perintahnya tidak ma'ruf, kita tidak bisa mentaatinya. Sebab Allah mengatakan atau Nabi kita mengatakan la ta'ata li maksiatil khaliq. La ta'atan, tidak ada ketaatan kepada siapapun ya, dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi ketaatan dan perintah untuk taat kepada penguasa itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Nah, wal qiyamu, dan kita menjalankan bil maham wal a'mal allati yastanidunaha ilaika, dan kita menjalankan semua tugas-tugas
yang mereka berikan pekerjaan disandarkan kepada kita. Artinya kalau kita sebagai pegawai penguasa pemerintah ya maka wajib mentaati, ya, menjalankan tugas dengan baik. Itu kalau kita mau perhatikan sebenarnya ya Pak, pegawai negeri itu karena dia itu tugas untuk mengurusi manusia. Cuma kadang orang mengambil untuk menggunakan kesempatan tidak baik. Sebagai contohnya pegawai kelurahan itu kalau dia jalankan dengan baik, Masya Allah dia membantu kemudian orang cari KTP, orang mati hanya ini syaratnya itu banget yang nyari SIM hilang saya sudah mumet, nyari KTP sudah mumet. Padahal mereka ditugaskan untuk memudahkan urusan manusia. Mulia kan pekerjaannya? Mulia tidak? Tapi isinya saya pernah alami sendiri. Saya waktu di kelurahan, saya itu paling benci kalau urusan sama kelurahan. Saya terpaksa kelurahan, ada telepon dari luar, saya dengar situ. Ada yang apa ibu-ibu? Cari Pak Lurah, ngomong orang baik, bayangkan ngomong orang baik, padahal Pak Lurah orang baik. Iya, kita keplak-keplak aja. Kalau ngomong Pak Lurah orang baik, bayangkan Pak, ya kurang ajar gini. Ngomong Pak Lurah orang baik, saya dengar itu, ya Allah. Gini model udah seperti ini. Padahal itu kerjaan yang mulia. Kalau dia urusi umat, urusi manusia dengan baik, pahala dia. Tapi seperti itu, akhirnya justru pangkat-pangkat itu digunakan untuk mencari duit, menyusahkan manusia. Ya, padahal kalau dia mau perhatikan, bagian itu pekerjaan yang mulia, semua ngurusi manusia, yang di balai kota, yang di kelurahan, di kantor polisi, coba bayangkan. Ya, sebenarnya polisi tugasnya bagaimana? Ngatur lalu lintas kan? Coba kalau mereka jalankan dengan baik semua, indah Pak, indah. Tapi kurangnya amanah yang menjadikan jadi seperti itu. Ya. Akhirnya muncul suudzon dari masyarakat kepada para pegawai-pegawai itu karena kurangnya amanah. Kalau mereka amanah, tugas mulia, bayangkan tugasnya untuk melayani manusia, kan itu kan pegawai negeri itu ya, kan tugasnya begitu ya, iya. Ya. Kan mulia tidak itu, ngurusi orang Pak, cara Pak, karena oh ya caranya biar Pak, Masya Allah, senang kan? Ya. Tapi kalau nggak ada mulus, nggak jalan nggak lancar. Ada mulus, jalan lancar. Ya. Tak ada mulus, jalan nggak mulus. Ya. Ada mulus, jalan mulus. Nggak ada mulus, jalan tidak mulus. Ya. Seperti itu. Terus saya di Salatiga mau ngurusi surat pindah istri saya. Saya nggak mudeng kalau saya mau ditarik suap, tapi kan saya nggak biasa begitu. Bapak naik apa ya? Oh, saya naik mobil, tapi kan mobil pinjaman. Saya nggak bilang mau pinjam, itu mobil adik saya. Bapak naik apa ya? Ternyata dia ngetes saya itu kaya atau miskin. Kalau naik bis berarti fakir deh ya. Kalau saya naik mobil, Pak, mobil pribadi sendiri gitu. Oh iya, kok nggak bawa oleh bos saya ya? Aku nggak mudeng, ini bahasa basi ini loh Pak. Aku nggak mudeng. Ternyata yang orang tadi minta, saya nggak paham. Nah, saya baru tahu ketika ada orang ngasih lewat. Oh berarti bahasa dia tadi minta saya, kan ada orang datang langsung ngasih amplop sama si bapak ini tadi. Saya baru paham. Gitu ya birokrasinya. Ya seperti itulah. Coba kalau dia amanah menjalankan dengan baik, oh enak semua kita ini Pak, dilayani sama pegawai negeri. Ya, dilayani dengan baik. Cuma semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada para pegawai-pegawai kita supaya mereka amanah dalam menjalankan tugas-tugas negara dan baik. Insya Allah rakyat kita akan makmur kalau begitu. Karena semua akan mudah ditolong oleh mereka para pegawai-pegawai yang digaji dengan uang rakyat itu ya. Jadi mereka kurang amanah ya, sehingga jadilah apa yang kita lihat sampai hari ini. Ada tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang selanjutnya nggak tahu ya. Nah ini saja saya kira untuk penjelasan lebih lanjut tentang ini kita baca pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.